Oke, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sari Kacaribu. Saya ada di bidang hukum di Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA. Jadi terima kasih ya Pak Ridwan untuk pemaparannya. Mungkin kalau Pak Ridwan lebih ke ethical, katanya pasti lebih luas dan di atas hukum positif. Mungkin saya lebih ke hukumnya. Jadi mungkin entahlah ya, mungkin agak lebih boring. Jadi tolong bear with me please. Tapi saya akan mungkin lebih cepat karena memang waktunya juga, saya juga nggak mau ada yang sakit nanti telat makan siang ya. Oke, saya akan memaparkan prohibited and restricted goods. Jadi barang yang dilarang dan barang yang diatur di Indonesia, khususnya memang terkait untuk e-commerce ya. Sebenarnya e-commerce atau non e-commerce artinya offline itu sebenarnya sama aja apa yang diaturnya. Barangnya itu sebenarnya sama aja. Cuma mungkin kalau e-commerce agak lebih ada tantangan karena kan yang pertama kali dia dilihat itu bukan barangnya seperti offline, tapi adalah kontennya. Jadi mungkin saya lebih melihat dari segi konten, walaupun sebenarnya adalah barangnya juga yang dilarang gitu ya, atau yang diatur. Mungkin saya pengen tahu ini pesertanya kebanyakan apakah dari member IDEA dan adminnya dari bagian legalnya atau orang legal ya? Boleh saya tunjuk tangan yang bagian legal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7 ya? 8? Cuma 8 ya? Jadi saya harap masih tertarik ya, ada 8 orang. Ini mungkin yang non legalnya mohon maaf jika topiknya kurang menarik atau bikin boring. Tapi ini memang yang kita hadapi sehari-hari di bidang e-commerce ya, pelaku usaha e-commerce. Oke, next. Saya bikin ini. Oke, ini. Ini yang dilarang. Dilarang dalam arti ada hukum positif yang melarangnya ya. Jadi saya nggak menjabarkan dasar hukumnya karena saya pikir nanti akan take time. Mungkin yang orang pun tahu ya kalau ini memang jelas dilarang. Pertama, drugs atau bahan psikotropika. Jadi apapun yang sifatnya adiktif, bahan-bahannya memang diatur khusus. Saya nggak menjabarkan di sini, tapi sifatnya drugs itu dilarang. Ada juga sifat senjata api ya. Ada yang pernah nanya sama saya, stun gun tuh boleh nggak ya? Pernah kita lihat di aturannya untuk undang-undang darurat atau undang-undang perka atau peraturan ke Kapolri, saya nggak menemukan stun gun. Cuma kita bisa melihat dari segi stun gun itu disalahgunakan atau enggak. Ketika disalahgunakan menjadi barang terlarang. Tapi ketika memang stun gun-nya memang misalnya untuk membela diri atau itu tuh belum diatur apakah diperbolehkan atau enggak kepemilikannya. Cuma kalau untuk senjata api itu tidak boleh. Jadi memang ada beberapa yang peraturannya belum updated dengan kondisi sekarang gitu. Karena beberapa ada senjata yang bukan senjata api tapi sebenarnya bisa salah gunakan juga gitu ya. Jadi memang untuk pemerintah memang perlu mengupdate juga sih karena sebenarnya kondisi sekarang udah lebih maju ya daripada peraturannya. Untuk fake, piracy itu udah pasti ya, barang palsu nggak boleh. Tapi mungkin ini agak susah untuk barang palsu atau barang yang melanggar hak cipta atau paten atau juga hak merek ya. Karena apa? Karena kalau untuk hak cipta gambarnya mungkin bisa dicek dari kontennya, tapi kalau untuk barangnya apa palsu enggak, itu ketika si customernya udah mendapatkan barangnya ya. Tapi kalau menurut saya sebagai pengusaha e-commerce atau merchant atau customer harus lebih pintar melihat dari kontennya juga. Pertama, kalau udah gambarnya udah di istilahnya comot gitu ya dari website aslinya, resolusinya juga udah kurang bagus, kita juga harus lihat kok dia pakai image yang misalnya dari website, sorry ya kalau saya sebut merek, misalnya saya dari websitenya Apple, tapi harganya sangat jauh dari harga resminya misalnya. Itu harus customer juga harus lebih pintar. Kalau harganya too good to be true itu kemungkinan juga fake gitu ya.
itu sangat dilarang untuk dijual di e-commerce. Kalau untuk racism, violence itu mungkin lebih ke konten ya, atau lebih ke apakah deskripsi barangnya itu menyantumkan atau membuat sesuatu yang sifatnya melanggar SARA gitu ya, atau ada gambar atau ada kata-kata kekerasan di situ. Itu biasanya bagian legal sama bagian konten atau QC atau bagian kategorinya biasanya harus kerjasama ya untuk ngecek, atau misalnya kalau ada pelaporan, walaupun mungkin barangnya memang boleh, tapi kalau memang ada kontennya mengandung itu tidak boleh ya, tidak boleh dicantumkan di website. Untuk porn or nude itu udah pasti di undang-undang anti pornografi sudah ada, no child pornografi juga. Untuk yang bawah ini mungkin nggak tahu saya kelihatan apa enggak, itu sebenarnya hewan yang dilindungi. Mungkin ada beberapa, kalau tadi Pak Ridwan pakai contoh pelakunya langsung, mungkin saya enggak ya Pak, takut baper. Mungkin ada beberapa pelaku yang pernah punya masalah atau punya keluhan untuk ivory atau kulit harimau ya. Waktu itu sempat heboh juga di media. Jelas itu nggak boleh. Tapi biasanya pelaku e-commerce biasanya kalau sudah ada keluhan, karena ivory itu bisa jadi warnanya ya, bukan gading gajahnya. Cuma saya selalu anjurkan kepada member, ketika sudah ada keluhan seperti itu, baiknya di take down dulu, kita investigasikan apakah termasuk bahan dari hewan yang dilindungi atau flora yang dilindungi. Jadi itu menurut saya sangat sensitif ya, karena kita juga nggak mau memfasilitasi penjualan hewan atau flora yang dilindungi. Kultur, nah ini maksudnya barang-barang berharga, bersejarah gitu loh. Jadi kayak arca atau keris atau barang-barang bersejarah dulunya itu nggak boleh dijual, itu ada undang-undangnya. Dan itu dan e-commerce kita, platform-platform juga harus harus random check untuk juga ada ini, karena ini sedikit mungkin ya kasusnya, cuma kemungkinan ada. Saya rasa sih kalau di platform enggak, cuma mungkin di blog-blog atau di luar platform ya, karena lebih kurang pengawasan. Kalau platform saya yakin ada bagian-bagian yang mengawasinya. Oke, ini mungkin barang-barang yang udah bukan orang hukum pun tahu kalau ini memang dilarang. Oke, mungkin saya next ke restricted. Oke, apa sih restricted maksudnya? Maksudnya ini adalah barang-barang diatur, jadi boleh dijual atau kontennya boleh dipajang di e-commerce, tapi sebenarnya dia untuk dijual atau diedarkan itu harus ada izin khusus atau sertifikasi khusus. Saya baginya beberapa, ini yang paling sering dihadapi sama e-commerce kita, saya yakin juga di offline ya, yaitu izin edar BPOM, sertifikasi SNI, Postel, Kemenkes, izin edar juga, label Indonesia, penggunaan manual dan kartu jaminan garansi pernah jual dalam bahasa Indonesia sama halal. Untuk yang Postel sama manual kartu jaminan garansi purna jual dalam bahasa Indonesia mungkin waktu itu sempat heboh ya, karena ada beberapa barang yang belum masuk tapi sudah dijual di e-commerce, dan kita IDEA tuh sangat berkoordinasi sekali sama teman-teman kita member dan juga Kemendak dan Kominfo untuk menanggulangi isu ini, karena memang ada beberapa peredaran barang itu sangat cepat dari luar negeri masuk ke Indonesia sangat cepat. Mungkin ada juga pengawasan yang lolos di situ, barangnya sudah masuk tapi sertifikasinya belum diurus gitu. Ini yang sering dihadapi sama e-commerce kita. Sebenarnya boleh nggak sih dijual gitu? Boleh, tapi ketika barang itu nyampe di customer dan ternyata belum ada sertifikasi ini, itu menjadi tidak boleh. Jadi kepada member-member e-commerce ini dan juga merchant-merchantnya harus hati-hati, karena ini sudah diatur dan ada pidana dan perdatanya juga, yaitu bisa dicabut izinnya. Jadi
kita perlu perhatikan juga sih ya. Jadi nggak hanya konten tapi juga si izin edar, sertifikasi atau si license khusus buat barangnya itu ya. Oke, mungkin saya mungkin tadi saya mau ini sedikit ya Pak Ridwan. Tadi Pak Rio sebutnya self regulation ya Pak. Terus terang IDEA itu sangat-sangat seneng namanya katanya self regulation. Dan saya setuju sama Bapak, terlalu banyak peraturan tuh ribet ya Pak. Benar. Nah, tapi ini mungkin peraturan yang sudah keluar dan kita harus patuhin. Dan menurut saya memang make sense ya kalau untuk diatur, karena sebenarnya kayak contoh BPOM, kenapa sih perlu diatur obat-obatan, kosmetik, makanan, minuman, obat tradisional, suplemen? Kenapa sih nggak self regulation aja gitu kan? Mungkin pemerintah punya pemikiran adalah ini nggak bisa diatur hanya sebagai harus diatur di hukum positif, karena memang ketika dimasukkan ada efek ke tubuh manusia gitu kan. Jadi diaturlah peredarannya oleh BPOM. Kenapa sih? Karena kan ada zat atau kandungan yang harus dicek. Dan ini adalah kategori yang harus ada izin edar BPOM-nya. Kalau saya ngerti sih penderita e-commerce ini kan nggak akan bisa dicek di konten. Ini kan hanya ketahuan ketika customer terima barangnya, di kemasannya adakah label BPOM gitu kan? Iya benar. Tapi tetap ketika ada keluhan, menurut saya member harus tetap tetap harus bereaksi. Dan reaksinya apa? Yaitu pertama ya mungkin kontennya kita take down dulu, sembari kita investigasi kepada merchantnya kan. Jadi kalau memang merchantnya memang dapat dari, sebenarnya aturan ini adalah untuk ketika dilanggar itu sebenarnya untuk produsen dan importirnya. Tapi si penjualnya yang beredar, yang mengedarkan itu juga bertanggung jawab, tidak boleh mengedarkan. Termasuk juga kita yang platformnya memfasilitasi juga harus aware kalau memang ini nggak boleh. Dan ketika itu sudah ada laporan, kita harus ikut bekerja sama ya. Jadi stop penjualannya, merchantnya mungkin nggak, mungkin ada peraturan masing-masing di platform, penalti atau seperti apa. Jadi harus tetap di aware peredarannya di platform masing-masing. Ini mungkin udah sering baca lah ya, kan kita sama-sama konsumen juga ya. Kelihatan ada BPOM RI, biasanya kalau MD itu produk dalam negeri, kalau ML artinya produk luar negeri. Ini ada contoh makanan, ada kosmetik lulur, ada juga kosmetik bedak. Oke, ini SNI ini paling daftar barangnya itu paling banyak ini, ratusan. Saya nggak mampangin di sini, mungkin yang paling terkenal aja ya. Paling banyak dijual di e-commerce mungkin mainan anak, AC, kipas angin, air minum kemasan, kompor, kulkas, mesin cuci. Ini sepertinya ada semua di e-commerce sih. Ini ada ratusan, dan kalau mau lihat daftarnya ada di situsnya BSN. Ini sama seperti hampir sama seperti BPOM, tapi dia wujudnya sertifikasi. Ini kebetulan banyaknya juga yang mengeluh gitu ya, karena banyak juga barang import yang masuk ke sini itu nggak ada SNI-nya dengan alasan susah dan mahal. Tapi karena itu hukum positif, mau nggak mau kita harus ikutin. Dan ini untuk produsen dan importernya juga. Jadi kalau merchant harus pastikan dapat barang yang dari importer ke produsen yang sudah memiliki SNI. Kenapa? Karena standar nasional Indonesia standar nasional negara tuh beda-beda. Jadi kalau memang udah misalnya barangnya dari Malaysia atau Singapura udah pas standar nasional di sana, belum tentu pas standar nasional di Indonesia. Jadi tetap ketika memang nyampe di customer barangnya dan tidak ada, tetap kena dengan peraturan dari perindustrian ya, Kementerian Perindustrian. Oke, saya langsung aja. Ini produknya banyak sekali, bisa lihat sendiri. Untuk orang legalnya mungkin bisa sosialisasikan daftar barangnya ke merchant atau ke divisi kategori barang masing-masing ya. Postal ini agak seru nih, karena terus terang kayak
kayaknya penjualan ponsel dan tablet di e-commerce tuh lumayan banyak ya. Jadi lumayan mendominasi lah ya penjualannya. Jadi ketika ada handphone baru itu paling cepet tuh e-commerce. Nah, kalau masuk ke sini paling cepet, kadang-kadang di pass tuh aturan postelnya. Jadi postelnya nggak ada. Dan itu memang barangnya belum tentu berbahaya ya. Tapi ketika memang sudah harus ada sertifikasi postel, itu tetap harus ada. Dan yang bikin kita platform pusing kepala adalah nggak mungkin ngecek satu-satu ke merchant. Saya ngerti sih, cuma lagi-lagi ketika ada laporan kita harus koordinasi, kita juga harus sosialisasikan ke merchant-merchantnya ya. Sertifikasi untuk postel ini untuk telepon seluler, analog, PC, tablet, fax, pemancar radio, postel juga lumayan banyak ya. Tapi nggak sebanyak SNI, bisa dilihat di lampiran daftar barangnya, bisa dilihat di lampiran surat keputusan Dirjen Postal, di situ ada. Oke, mudah-mudahan nggak tidur ya. Soalnya ini banget aturan-aturan banget. Nanti yang paling excitingnya mungkin lebih ke apnea, masih formula. Nah ini yang lainnya sengaja saya nggak bahas lebih lanjut karena sebenarnya ini sama-sama penting, cuma memang agak susah di e-commerce untuk ngeceknya ya, karena memang harus ngecek barangnya satu-satu di fisiknya. Ada izin edar Kemenkes ini untuk alat kesehatan PKRT dan PIRT. PKRT itu perangkat kesehatan rumah tangga, PRT untuk industri rumah tangga. Jadi makanan-makanan kayak keripik-keripik itu dia bukan BPOM tapi PIRT. Jadi kalau punya merchant-merchant yang di industri rumah tangga, make sure dan sosialisasikan kalau mereka harus ada PIRT. Kalau Alkes sama PKRT saya nggak tahu deh kalau apa member-member apakah punya merchant yang jual ini. Cuma kalau memang ada, make sure mereka comply dengan ini. Mereka dapat dari supplier atau produsen atau importer yang mempunyai izin edar Kemenkes. Untuk label Indonesia ini maksudnya adalah keterangan dalam untuk barang itu harus ada Indonesianya, bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita beli handphone harus punya keterangan bahasa Indonesianya, jangan hanya misalnya dari India atau dari Cina atau dari US tuh hanya bahasa Inggris doang, nggak bisa. Ada ketentuan dari Kemendak yang mengharuskan ada label Indonesia dan cukup banyak ya, kayaknya ada puluhan atau ada puluhan lebih sih, puluhan kayaknya, tapi nggak ratusan sih. Dan ini kalau memang mau butuh listnya nanti bisa kita informasikan, sekretariat bisa ke saya juga email. Ini petunjuk manual kartu jaminan garansi purna jual dalam bahasa Indonesia. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya contoh ponsel, itu selain postel dia juga harus punya ini. Jadi kalau misalnya nggak satu barang, nggak satu sertifikasi, karena satu barang harus bisa 3, ada satu izin, 2 sertifikasi misalnya. Kayak ponsel dia harus ada postel, harus ada label Indonesia, harus ada juga ini manual dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia. Nah kemarin mungkin kalau pernah dengar yang heboh, pernah iPhone 7 akhirnya ini kan ya sudah didaftarkan postelnya, tapi sayangnya terakhir bulan kemarin ya, Desember kemarin saya cek belum masuk manual dan kartu garansi dalam bahasa Indonesianya. Jadi tetap aja belum bisa diedarkan. Tapi kalau dari segi postelnya mungkin udah. Jadi make sure merchant-merchantnya juga aware kalau memang barangnya itu punya berapa sih peraturan atau sertifikasi yang harus di comply. Oke. Selanjutnya mungkin yang paling ini adalah halal. Ini hampir sama sih, makanan, minuman, obat, kosmetik. Ini sebenarnya undang-undangnya masih baru ya, tapi oke udah ada tanda. Tapi baru, tapi belum ada PP-nya, jadi peraturannya memang belum ada teknisnya gimana. Cuma memang kalau dulu halal itu tidak wajib, tapi untuk jadi trust konsumen oleh MUI. Tapi menurut undang-undang yang baru
itu harusnya wajib. Tapi karena memang belum ada PP-nya, memang susah untuk ininya. Cuma perlu disosialisasikan juga menurut saya. Oke, itu mungkin 1 menit ya. Itu mungkin dua jenis yang mau kita share dari bidang hukum IDEA, barang yang dilarang sama barang yang diatur. Nah, tapi teman-teman nih orang-orang legalnya tapi juga harus make sure, karena di luar itu, di luar yang saya sebutin, mungkin ada juga yang aturan lain dan itu harus sering diupdate. Jadi memang kita harus lebih sering kita lihat nih merchant-merchant kita jual apa, dan kita harus cek apakah ada aturan khusus tentang itu. Karena seperti yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Deborah dari APNIA, promosi juga ada aturan khususnya untuk susu formula di bawah 1 tahun, dan itu beda dengan aturan yang tadi gitu sih. Jadi mudah-mudahan bisa diserap, dan kalau misalnya ada pertanyaan dan butuh list lengkapnya bisa ke email saya di sini. Thank you. Ya, terima kasih kepada Ibu Rika Jarudi.